IKH Universal akan mengadakan pelatihan bersama Bang Eza Gionino, bersama mentor kita Bang Andreas, ada tim editor dari Bang Eza Gionino juga bersama mentor-mentor Epopedia. Bersama Epopedia, together we achieve more. Yang ada aja, tapi packagingnya keren, melalui apa? Yuk kita belajar. Gitu, karena editing mereka bukan cuman ini biar kita lebih friendly banget ya, gitu. Oke, saya berdiri depan, kita nyantai-nyantai aja ya. Oke, jadi dari awal saya pengen storytelling dulu. Storytelling saya. Oke, saya membangun YouTube saya itu mulai tahun 2019 akhir. Mungkin sekitar bulan Oktober atau November ya. Oke, mulai bulan Oktober atau November gitu. Terus habis gitu sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Dan akhirnya sampai akhirnya saya bisa dapat apresiasi dari YouTube gitu. Apresiasinya adalah Wow. Silver play button. Wow. Ini alhamdulillah banget, ini perjuangan sekali. Tapi di balik itu semua, yang teman-teman harus tahu, untuk mendapatkan ini memang tidak mudah. Ya, saya aja jujur. Oke, saya bangun mulai seperti yang saya bilang tadi, saya bangun mulai bulan Oktober atau November. Oke, santai ya semua ya, boleh. Oke. Jadi mulai bulan Oktober. Oke, perkiraan saya udah termonetize itu mulai bulan Maret kalau nggak salah. Jadi mulai bulan April saya udah bisa dapetin AdSense, gitu. Nah, saya harap teman-teman Epopedia semuanya bisa sama seperti saya ya, gitu. Insya Allah mudah-mudahan cepat termonetize. Amin, Allahumma amin. Oke, yaudah. Oke, ini berhubung kita karena waktu kita terbatas ya gitu. Karena waktu kita terbatas, kita cepet aja langsung. Oke, di sini saya pengen saya ajarin itu adalah tentang self confidence and public speaking. Gimana cara kita harus percaya diri dengan diri kita. Terus gimana caranya penyampaian apa yang akan kita sampaikan tentang objek atau konten kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada yang nggak percaya diri nggak sih? Kalau ada yang nggak percaya diri, coba angkat tangan. Ayo. Oh, berarti percaya diri semua ya? Ya. Pede semua ya? Oke, kalau pede semua, saya pengen salah satu maju ke depan. Oke, coba kalian aplikasikan konten kalian seperti apa. Ayo coba. Ini saya pengen interaksi dengan kalian semua karena ini judulnya kan pelatihan. Gimana caranya saya membantu teman-teman semua melatih supaya kita bisa jauh lebih maju dan berkembang. Ayo, siapa yang mau maju? Oke, kasih applause dulu dong. Oke ya. Terima kasih dulu. Oke. Kenapa dulu gua gini? Oke, tarik nafas semua. Oke. Oke, ada mic lagi ada? Oke, yaudah. Oke, dengan Bang. Bagaimana caranya ternyata muncul storytelling akhirnya adalah aku. Nah. Oke, ini yang saya sebut ini adalah public speaking. Ibaratnya ini udah percaya diri ya. Oke, udah pede ini gitu. Ibaratnya nggak grogi lagi di depan kamera. Jujur, dulu awalnya di saat saya megang kamera saya bingung. Ya, saya bingung banget gitu. Tapi sekarang ini berbeda loh dengan Bang Topan ya gitu. Coba Bang Topan gimana Bang Topan? Ya, perkenalkan, halo sahabat Ciko, jumpa lagi dengan aku Topan dan juga aku Ciko. Halo sahabat semua, aku Ciko, usiaku 7 tahun, ye. Asik. Oke, buat teman-teman semua di sini lucu loh. Oke, lucu loh, dapat kan? Lucu, dapat. Keren kan ya? Gitu. Oke, bagus. Oke, tapi kalau dari saya gini, ini kan masukan ya, kita kan sama-sama belajar di sini ya, kita sama-sama belajar, maju juga bersama gitu. Harapan saya ke depannya, gimana caranya kita meng-create konten kita itu se-epic mungkin. Jadi kalau bisa di saat abang ngomong atau si Ciko ngomong, kita tidak terlihat abang ngomong, gitu. Itu mungkin akan kemajuannya. Sekarang subscriber udah berapa? 1460. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih ya Bang Topan ya. Oke, terima kasih Bang Topan. Oke, salaman dulu. Oke, cium tangan dia bisa ya. Oke, jujur gini, kembali lagi storytelling saya. Jadi dulu saya nggak seperti abang-abang yang ada di sini, seperti Bang Topan juga. Dulu awal mulai itu saya bingung. Saya mau bikin YouTube saya apa ya? Gitu. Oke, saya mulai dengan hobi saya. Hobi saya itu kan saya pelihara ikan-ikan predator, ya gitu. Akhirnya saya keliling tuh, Jakarta, Bandung, saya datangin semua tuh tempat-tempat arwana tuh, gitu. Dan di sana ternyata setiap saya bikin konten arwana nggak naik. Kenapa? Gitu. Karena mungkin penghobis arwana itu tidak terlalu banyak ya di Indonesia ya gitu.
Mungkin memang ada gitu, tapi ya terbatas kan gitu, tidak semua orang tahu gitu. Dan akhirnya yang bisa saya explore tentang diri saya adalah keresahan kita. Jadi yang saya pengen ajarin ke teman-teman semua itu adalah gimana cara kita mengeksplor diri kita. Itu adalah kita nggak usah keluar dari karakter kita tetap menjadi diri kita sendiri. Contohnya seperti saya, keresahan saya itu adalah keluarga. Oke, nah akhirnya saya bikin konten di mana saya membuat konten itu adalah keresahan yang ada pada diri saya. Keresahan saya itu adalah keluarga saya. Nah gimana caranya saya menunjukkan ke teman-teman semua atau orang-orang se-Indonesia atau lebih yang di luar Indonesia juga, contoh kayak ada friends saya yang di Taiwan atau di mana gitu, mereka happy banget ngeliat keluarga saya. Jadi saya no setting-settingan sama sekali kehidupan saya. Jadi semua yang di YouTube saya itu benar-benar real, asli gitu. Oke. Jadi benar-benar yang saya tunjukin itu adalah bagaimana kebahagiaan keluarga kami, kesedihan kami. Itu semua ada di YouTube saya dan itu ditonton oleh banyak orang. Jadi yang pengen saya ajarin ke teman-teman semua, tetap menjadi diri sendiri. Ya jangan keluar dari zona nyaman kalian gitu ya gitu. Sekalipun keluar sedikit aja nggak apa-apa gitu. Oke. Contoh nih sekarang saya pengen Pak Haji nih maju ke depan nih. Yuk, Pak Haji. Asik. Oke. Yuk, Pak Haji. Kasih aplaus dulu buat Pak Haji ya. Oke, Pak Haji. Oke. Karena Pak Haji tadi nggak angkat tangan, dia bilang dia udah percaya diri, saya pengen tes. Oke, sampai mana percaya diri dia? Yuk. Angler. Oke. Asik. Asik. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Gini, Pak Haji, saya pengen Pak Haji bikin opening itu seperti apa? Menurut saya ya, Oke. ya mula-mula ya perkenalkan diri gitu ya. Oke, seperti apa? Contohan aja. Oke, anggap ini ada kamera di sini. Ya. Oke, Pak Haji ngomong. Yuk, coba. Gimana ya? Belum biasa. Nah, nggak apa-apa. Itu kan gunanya kita di sini kita belajar bersama ya gitu. It's okay, nggak apa-apa. Oke, seperti Pak Haji. Assalamualaikum. Oke, balik lagi di channel saya. Bla 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 bla. Oke, hari ini kita gitu. Mungkin seperti itu contohnya. Coba, Pak Haji. Hai guys. Ayo, gimana caranya? Kelar pelatihan ini semua orang harus maju. Udah pede. Aja seperti Ayo, biasa, semangat. seperti biasa. Oke. Hai, guys. teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya yaitu Bang Haji Ihsan Official. Oke. Pada kesempatan ini marilah kita menunjukkan apa itu Epopedia. Epopedia together Gocip. Oke, coba diulang dari awal. Ayo, coba diulang dari awal. Saya nggak mau tahu gimana caranya pakai Pak Haji udah oke nih hari ini. Yuk. Assalamualaikum. Yuk, udah mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, mari kita semangat pada pagi hari ini. Mantap. Ya, terus. Oke, ayo lanjut. Oke, hari ini kita ada pelatihan. Misalnya contohnya nih. Yuk, gimana? Sebutin channelnya. biasa, Bang Haji. Oke, balik lagi di channel saya. Apa channelnya gitu? Balik lagi ke channel saya yaitu Bang Haji Ihsan Official. Oke. Oke teman-teman, Jangan lupa. dalam kesempatan hari ini kita untuk Belajar bersama. Tenang. Tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas, udah tahan sampai besok ya. Oke. Ayo, bismillah, ulang dari awal. Ayo, kita sekarang belajar tentang self confidence, oke, percaya diri dan gimana cara kita bisa public speaking, oke, gimana cara kita berbicara depan semua orang, terutama sekarang ini contohnya misalnya Pak Haji lagi di pasar, misalnya gitu. Ibaratnya Pak Haji mau ekspor nih pasarnya nih, oke di pasar sini murah nih ternyata ya, itu kan banyak orang lalang. Nah gimana cara kita nggak peduli dengan orang lain, kita fokus dengan konten kita. Ayo Pak Haji gimana? Yuk. Gak apa-apa, oke, mulai lagi. Assalamualaikum gitu, ayo dong. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dari pagi hari ini untuk semangat dan semangat lagi untuk apa tujuan kita pada hari ini gitu. Oke gini, berarti ya. Oke, berarti yang Pak Haji harus pelajari adalah tentang lebih tenang dulu, ya, lebih percaya diri lagi, terus tentang public speaking juga itu harus pelajari lagi karena di YouTube banyak banget kok bagaimana caranya kita untuk bisa belajar berbicara, ya, belajar berbicara, tata bahasanya juga tertata rapi gitu. Jadi nggak perlu
kalau Pak Haji mate rolling eyes, ya rolling eyes itu udah terlihat orangnya bingung, gitu. Contoh sama aja kayak seperti saya. Saya berdiri di sini, jujur saya tegang nih karena di depan semua youtuber sukses nanti ya, amin ya, gitu. Oke, ada Pak Haji nggak apa-apa, silakan duduk. Kaki gemeter ya, oke. Oke, ada satu lagi bisa bantu saya. Oke, nah ini nih. Ini yang pakai wig nih seru banget ini. Maju satu. Pak Taufik. Oke. Ini siapa nih? Ini ada di Pak Taufik nih. Oke. Ini tim Pak Taufik ya. Oke. Oke, dengan siapa? Oke, matiin dulu. Sorry. Ya, dengan siapa? Berapa bulan? Kang Nur. Kang Nur. Lupa lagi. Habis pakai wig. Oke, Kang Nur. Kang Nur, nama channelnya apa? Kang Nur TV. Kang Nur TV. Oke, Kang Nur TV coba. Oke, coba sekali aja. Bikin opening seperti apa? Halo Mas Bro. Halo. Saya Kang Nur TV. Ya. Tukang domba jadi YouTuber. Jadi hari ini ikut pelatihan bersama Kang Eja Gionino. Ya. Oke, kemarin salah nyebut nama saya, sekarang bener ya. Oke. Oke, lanjut. Ya, gimana? Kontennya apa isinya? Konten saya berisi satu bisnis. Dalam bisnis ada dagang domba. Ada dagang domba, ada materi marketing. Oke. Yang kedua ada religi, ceramah-ceramah di pesantren, dan yang ketiga ada edukasi. Di antaranya adalah edukasi menjadi YouTuber buat pemula. Oke, bagus. Oke, ini luar biasa Kang Nur ya. Oke, terima kasih. Siap. Ya. Masih betah nih. Masih betah ya. Nanti kita lanjut lagi di luar ya. Oke, yaudah. Itu salah satu yang pengen, itu ibaratnya apa ya? Itu ibaratnya salah satu step ya, gitu yang harus kita pelajarin untuk kita membuat YouTube ya gitu. Yang jelas harus percaya diri dan gimana cara kita menata tata bahasa kita rapi. Kalau salah, enaknya apa? Itu bisa diulang. Bener kan? Semua kan? Kalau salah itu semua bisa diulang. Gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke next berikutnya ya. Oke, kita bahas tentang konten. Nah, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, konten kalau menurut saya itu kembali lagi ke keresahan apa yang kita rasakan. Gitu. Kalau saya jelas family gitu. Gimana caranya sekarang di era digital ini udah bukan kayak saya anak tahun 90-an, ibaratnya kalau misalnya ke rumah orang kita ngeliat foto-foto keluarga mereka kan hanya lewat di bawah lemari, di bawah meja makan ada foto-fotonya. Nah kalau zaman sekarang udah berbeda. Nantinya anak-anak kita akan nonton dari mana? Akan ngeliat dari mana? Dari YouTube pastinya. Jadi saya bikin YouTube ini intensitasnya ada dua. Satu, supaya nanti ke depannya ya anak-anak saya itu bisa tahu gimana rasa sayangnya saya, mami, istri saya gitu ya, maminya kepada anak saya. Itu satu. Kedua, cuan bos. Jadi ibaratnya kita bikin video, kita masukin ke YouTube yang ibaratnya nanti akan jadi suatu cerita untuk anak kita nantinya, ya gitu. Dan akhirnya bisa menghasilkan juga untuk kita sekarang. Intinya seperti itu. Apalagi sekarang di era digital sekarang ya gitu. Oke. Nah, buat teman-teman semua konten itu paling penting, oke? Paling penting. Oke, contoh di sini misalnya ada yang kontennya tentang produk. Ibaratnya pengusaha apa gitu, terus kontennya tentang produk apa? Ada? Hidroponik nih, ayo dong maju sini. Ayo dong maju, kasih plus dulu. Oke, dan bang siapa? Lagi bang ya, tuh, maki hilang. Oke bang ya, coba gimana cara explorein untuk mempromosikan hidroponiknya seperti apa? Coba lihat, yuk, saya pengen lihat. Kebetulan kan konten ini hidroponik, Ya. Itu tuh kalau tutorial itu istri saya yang memberikan keterangan. Kalau saya itu selain dari hidroponik. Ya, kalau saya Assalamualaikum sahabat. Kita kembali lagi dengan channel Salina Hidroponik. Kali ini mungkin tidak akan membahas hidroponik, melainkan kita akan mengikuti pelatihan tentang YouTuber dengan Bang Eja Gionino. Ya, Itu.
Udah sampai situ aja. Oke, nggak mau dieksplor lagi. Coba dong, ayo dong. Coba gimana cara kita elaborat kata-kata. Karena gini, di YouTube ya, kalau misalnya kita lebih dari 10 menit penghasilan kita akan jauh lebih bertambah lagi. Itu tipsnya ya. Itu tips dari saya. Ayo coba dong. Ayo. Selain dari hidroponik yang akan kita bahas, kita mungkin untuk mempelajari YouTube kita, terus untuk mempelajari tentang tentang apa? It's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya salah kita ulangi lagi dari awal. Yuk. Oke. Karena saya yakin teman-teman di sini semua juga pasti sama kok. Pasti akan ada salah-salahnya gitu, akan ada mengulang juga. Nggak apa-apa, kita ulang. Yuk, coba. Yuk, silakan. Coba gimana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, mantap ke sana coba yuk. Oke, belajar. Ayo. Sahabat, kembali lagi dengan channel kita Salsalina Hidroponik. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan memberikan tutorial tentang hidroponik karena kebetulan pada hari ini kita ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan dengan Evopedia, di mana kita bisa menggali lebih dalam tentang YouTuber, tentang bagaimana cara membuat konten, tentang bagaimana membuat kita di YouTuber mendapatkan penghasilan. Mungkin kita lihat dari pengalaman dari Bang Eja Jen. Oke, udah terima kasih. Thank you banget, terima kasih. Oke, saya appreciate sekali ternyata ada yang jauh ya, jauh-jauh datang dari Flores. Oke, Bang Joshua, di mana Bang Joshua ya? Bang Joshua, oke, silakan maju ke depan Bang Joshua. Oke, ini luar biasa ya, jauh-jauh dari Flores datang ke Bandung untuk datang pelatihan YouTuber Evopedia. Oke, Bang gimana, sehat Bang? Oke, mic-nya, mana mic-nya? Aduh, mic-nya selalu dibawa pulang ya? Oke, Bang Joshua gimana, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa sehat ya? Kapan datang? Saya baru tiba tadi jam 10. Oh, baru datang tadi? Oke, luar biasa, kasih aplaus dulu dong. Ini jauh-jauh loh ini, jauh-jauh untuk bergabung sama kita semua. Oke, Bang Joshua, channelnya apa namanya? Channelnya Evopedia Galang Revolusi. Wih, Galang Revolusi. Oke, itu maksudnya apa? Evopedia Galang Revolusi ini sebenarnya ada dua makna dari nama itu. Pertama, memang anak laki-laki saya namanya Galang Revolusi. Oke, namanya Galang Revolusi. Oke, Galang Revolusi. Oke, Galang Revolusi. Yang kedua, makna yang saya ambil itu juga adalah menggalang. Menggalang revolusi itu kan kalau arti dari kamusnya kan perubahan secara cepat. Itu kan revolusi, itu perubahan secara cepat. Jadi kalau galang revolusi berarti menggalang sesuatu perubahan secara cepat. Dalam konteks ini menggalang perubahan hidup di Evopedia secara cepat. Oke, luar biasa. Oke, sekarang saya minta coba deh opening gimana? Karena kebanyakan, maaf sebelum saya potong, karena kebanyakan dari teman-teman semua kan sebagian ada beberapa yang udah mancing sama saya nih, ya, gitu ya. Oke, ini contohnya abang. Oke, ada beberapa yang udah pernah mancing sama saya. Mereka semua masih bingung cara bikin opening. Kenapa masih bingung? Oke, itu karena opening itu adalah awalan dari video kita. Jadi gimana kita harus lancarin itu semua. Nah sekarang saya pengen coba Bang Joshua bikin opening seperti apa? Bebas aja, bebas ya. Bebas, yourself, jadi diri sendiri aja. Hai guys. Hai guys. Oke, hai guys. Ya. Mantap, ya. Hai guys. Sahabat keluarga besar Seantero Nusantara. Mantap, ya. Kali ini kembali dengan channel Evopedia Galang Revolusi. Saat ini saya hadir di Gea Hotel Universal Bandung untuk mengikuti seminar pelatihan YouTuber bersama Bang Eja Yodino. Stay terus di channel Evopedia Galang Revolusi. Oke, mantap. Oke, ini jauh-jauh dari Flores, ternyata luar biasa Bang Joshua ya. Mantap. Oke, thank you banget Bang Joshua. Silahkan kembali lagi. Oke, sekarang saya tanya sama teman-teman semua, masih ada yang bingung nggak? Ibaratnya kalian semua masih ada yang bingung? Oke, silakan Ibu, kenapa?
Ya. Ya. Kalau mungkin bagi kami yang belum spesifik lah, Hmm? langkah awal tuh gimana? Oke, untuk langkah awal. Oke, langkah awal jadi gini. Oke, ibu dengan ibu siapa tadi? Sorry, ibu siapa? Ibu Nia. Iya, nak. Oh, oke, Ibu Riana. Oke, Ibu Riana. Jadi gini, memang dari awal kita pasti akan bingung konten apa yang kita bikin. Contoh seperti yang saya tadi bilangnya gitu. Dari awal mulai 2019 tuh saya bingung tuh. Saya mau bikin konten apa ya gitu ya. Tapi yang jelas paling berbeda dengan yang udah-udah. Contohnya kayak teman-teman saya kayak Baim, Paula gitu. Terus saya pengen bikin yang berbeda juga sama Raffi ya gitu. Raffi Nagita gitu. Terus saya pengen sesuatu yang berbeda gitu. Supaya ditonton sama orang lain gitu. Dan ditonton orang tuh benar-benar mereka nonton dari awal sampai akhir. Jadi ini ibaratnya, ini sangat penting juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak teman-teman semua ya gitu. Ini sangat penting sekali judul dan thumbnail yang ada gitu. Itu sangat penting sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, silakan. Ini Bang Iza, Ya. terkait hal yang interesting ya. Nah. Di beberapa video yang sudah dibuat, apakah harus setiap video itu dibikin thumbnail dan apakah di setiap video itu harus dibuat thumbnail dan apakah thumbnail itu nanti mempengaruhi pundi-pundi dolar bagi yang sudah mulai S1? Kemudian yang kedua Iza, kemudian bagaimana dengan judul yang katanya ada istilah clickbait? Contohnya Ciko misalkan, Ciko berenang padahal nggak bisa, terus kemudian ditunjukkan tanda tanya, tapi di dalam video itu nggak ada sama sekali Ciko berenangnya, hanya di pinggiran kolam renang. Oke. Itu aja. Oke, nih bagus pertanyaannya, saya senang nih kalau berhubungan dengan dolar ya. Karena jujur saya berdiri di sini, oke, karena saya pengen teman-teman semuanya itu bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, Google AdSense. Oke, sesuai dengan baju yang saya pakai ini. Oke, kalau misalnya ditanya ini judul dan thumbnail itu ditanya penting, itu penting sekali. Itu penting sekali Bang Tovan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena di saat kita misalnya kita buka home dari YouTube ya, itu kan akan keluar semua. Kalau kita tidak buat ini, kita tidak buat thumbnail ya, semua orang kan nggak tahu ini apa isinya. Sedangkan kalau misalnya kita bikin judul yang agak panjang di YouTube, judul ini, karena ini kan judulnya pendek aja saya bikin ya gitu, singkat padat jelas sekali gitu ya gitu. Tapi kalau kadang kan kita bikin judulnya panjang tuh, contoh kayak tadi Bang Tovan bilang apa, Ciko berenang di pinggir apa segala macam gitu, itu kan pasti akan ketutup dan akhirnya jadi titik-titik kan gitu. Nah itu jadi saran saya yang paling penting itu adalah kita bikin thumbnail. Thumbnail itu sangat penting. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Orang pasti akan melihat di saat kita buka scrolling, oh ini apa ini? Dibuka gitu. Apalagi kontennya Bang Tovan itu kan tentang anak-anak ya gitu. Nah gimana caranya orang tua itu, para orang tua itu supaya menonton channel tersebut lihat dari thumbnail ini gitu. Itu salah satunya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Ada lagi? Oke, gini, saya pengen semuanya itu apa ya? Saya pengen ini menjadi salah satu motivasi buat teman-teman semua. Oke? Oke, oh ya sebelumnya. Oke, setelah ini saya bikin closing ya. Oke, tadi kan saya bikin opening. Nah, saya pengen tahu nih, ada yang masih nggak bisa bikin closing nggak di saat kita udah mau penutupan? Di saat bikin penutupan video yang udah kita bikin gitu ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semuanya gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Ada? Yuk. Ya, Bapak lagi. Ada lagi yang lain? Siapa? Ada lagi yang masih bingung? Oke, siapa? Oke, Bang, coba Bang, maju Bang. Ya. Mana mic-nya? Ini. Oke. Oke, buat teman-teman semua, opening penting, konten penting, closing itu juga penting. So, dengan Bang siapa? Dengan Yayan. Bang Yayan? Yayan. Yayan atau Yayan? Yayan. NM, oke. Oke, Bang Yayan. Oke, coba deh, bikin closing seperti apa? Jadi sebelumnya saya juga mau izin nih, Ya. karena saya konten itu musik sebetulnya. Musik, oke. Kalau bisa musik. Cuman karena keahlian saya di bidang jualan, saya jadi mulai terpikir untuk bikin konten tentang jualan. Oke. Jadi tadi sama Bang Eza saya jadi sedikit banyak namanya itu. Oke. Contoh tentang judul, tentang opening saya jadi barusan baru dapat opening. Oke. Kurang lebih kayak seperti ini. Halo para satria keluarga. Oke. Seperti itu. Jadi saya lebih kepada nanti mungkin kontennya memberikan ilmu tentang bagaimana caranya kita bisa menjual suatu produk kepada semua orang. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya Bang. Oke, ya. Jadi nanti konten saya akan berubah dari musik
lebih kepada cara menjual produk. Oke, benar. Nah, Mungkin closingnya tetap sama seperti tadi. hah? Oke, para satria keluarga, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipraktikkan secepatnya di pasar tradisional masing-masing atau di toko prosedur juga di modern market. Oke, kita kan harus random ya untuk menjadi YouTuber. Nah, sekarang saya tanya gimana kalau misal bikin opening seperti apa? Bikin opening? Ya. Opening mungkin seperti itu. Selamat siang para satria keluarga, apa kabar? Sehat selalu. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedikit pembelajaran tentang hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menjual produk. Oke. Produk bukan sebarang pesawatnya. Oke. Wah, ini sekarang promo nih luar biasa. Oke, bagus. Ya, gimana? Bagaimana caranya kita menjual produk cireng? Oke. Cireng, aci digoreng. Ah. Cireng sebetulnya mungkin produk ini sudah tidak asing untuk masyarakat Kota Bandung. Tapi untuk di luar daerah mungkin masih pada aneh apa itu cireng. Nah, kebanyakan produk di Kota Bandung itu belum ada surat-surat legalnya. BPOM-nya, BPOM, PIRT, Halal MUI dan lain-lain. Nah, kebetulan produk cireng ini sudah lengkap semua. Jadi sudah higienis. Bagaimana kita caranya supaya ketemu dengan marketnya? Oke. Karena dari segi harga ini jelas lebih mahal. Karena jelas, karena kualitasnya juga lebih baik. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajarkan kepada para satria keluarga supaya bisa jualan. Yang tadinya nggak bisa jualan, bisa jualan. Yang tadinya bukan pengusaha, bisa jadi pengusaha. Yang tidak sukses, bisa sukses. Saya yakin itu. Luar biasa. Seperti itu Bang. Oke. Dalam si cireng crispy. Oke. Ya udah. Ya, makasih. Itu bisa saya bawa pulang cirengnya? Oke, terima kasih. Oke. Nah, saya senang nih semua happy, ya, semua nyantai. Karena YouTube itu adalah entertain ya. YouTube udah salah satu bagian entertain. Dimana kita jangan kaku, kita harus senang, kita harus sepolos mungkin, setenang mungkin. Bagaimana cara kita membawa konten kita supaya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, intinya seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutin lagi ya. Oke, buat teman-teman tadi kan yang baru ke monetize baru 2 orang ya. Oke, nah ini saya kasih tahu buat teman-teman semua ya. Oke, ini pendapatan dari YouTube. Dari pendapatan dari YouTube itu seperti ini. Ini segitiga ini ya. Dari subscriber. Ya. Oke, udah. Gini. Oke, untuk closing, ya ini pertanyaan juga. Oke, mungkin karena tadi saya ngeliat abang ya gitu, closingnya udah oke gitu ya, saya pikir udah nyampe semuanya. Oke, jadi gini, kalau misalnya closing yang baik buat saya, itulah closing bagaimana caranya kita tetap, membuat, sorry bang, bisa maju lagi bang? Bisa maju lagi? Oke, tadi belum selesai. Ya, terima kasih, ibu diingatkan ya gitu. Oke, bagaimana cara kita membuat closing supaya teman-teman semua untuk subscribe, like, comment. Kadang orang-orang suka salah-salah nih ngomong subscribe, sabrek, ya kan, subrek, ya kan. Oke, gimana cara kita harus benar-benar ngomongnya benar gitu. Oke, buat teman-teman semua yang tinggal banget udah nonton vlog saya gitu, so jangan lupa subscribe, like, comment. Nah itu contoh dari abang seperti apa? Oke, Itu mantap sih, belum pernah soalnya. nah, gimana? Baik para satria keluarga di rumah masing-masing, jangan lupa subscribe. Nah, itu yang harus tekankan. Oke, terima kasih ibu diingatkan ya. Subscribe. 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 Oke, gimana? Baik untuk para satria keluarga, jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke. Dan share di konten saya. Oke. Nah, kalau saran saya, gimana caranya kita nyantai dan nggak perlu terburu-buru juga. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya supaya update terus kegiatan Satria Baja Hitam tadi. Bukan. Tapi dia masukkan satria baju hitam boleh. Oke, coba gimana caranya? Jadi memang harus lebih santai. Iya, memang harus lebih nyantai. Oke. Baik para satria keluarga, terima kasih telah menonton konten saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa lonceng. Oke, tekan tombol loncengnya supaya update terus kegiatan Satria Baja Hitam. Oke, itu Cukup Bang. Oke, terima kasih Adi. Oke, tadi saya kelupaan tadi. Oke, terima kasih diingatin Bu. Oke. Jadi gini, closing itu sangat penting. Kenapa? Gitu. Karena di saat proses editing itu akan ada masuk yang namanya lambang subscribe, terus akan ada lambang lonceng dan akan diedit oleh editor kita. Ibaratnya kalau misalnya kita ngedit sendiri pun juga kan kita bisa ngedit sendiri. Di situ kita bisa masukin yang namanya sound effect, ceting gitu kan. Nah, ceting itu
ibaratnya suara kayak ting gitu, itu aja udah menarik untuk orang gitu. Itu aja udah menarik untuk orang, berarti orang itu nonton, wah ini yang bikin YouTube serius nih gitu. Serius nih gitu. Jadi orang-orang nonton juga pasti akan dari awal sampai habis itu yang mereka tonton gitu. Jadi jangan sampai kita bikin orang hanya nonton di awalan doang sampai pertengahan udah gitu. Nah gimana cara kita harus bikin konten sebagus mungkin, se-epic mungkin, sampai closing pun juga kita harus perfect. Nah kalau salah, nggak apa-apa bang. Contohnya seperti tadi, kita ulang lagi aja. Kenapa? Karena enak, kita nggak live kok gitu. Kita bukan live kayak saya acara di TV, saya harus live gitu kan. Kalau saya salah, saya nggak bisa ngulang. Nah sedangkan kalau di YouTube, enaknya apa? Kita bisa ngulang gitu. Jadi kita harus bikin konten itu se-perfect mungkin gitu. Oke, sampai sini udah ada yang paham? Udah paham ya semuanya? Ada lagi? Oke, berhubung tadi baru 2 ya yang termonetize gitu. Oke, karena maaf ya Bu ya, tadi saya agak cepet-cepet. Kenapa? Karena dikejar waktu nih. Oke, tapi gimana pun caranya saya pengen semua penyampaian saya di sini itu nyampe ke semua teman-teman FOPedia di sini. Oke, nah ini saya kasih tahu buat teman-teman semua ya. Pendapatan kita itu saya bisa bikin segitiga seperti ini bagiannya. Subscriber, viewers, dan iklan. Oke, walaupun viewers kita tidak terlalu banyak, kalau subscriber kita banyak dan iklan yang masuk itu banyak, otomatis penghasilan kita juga pasti akan bertambah. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini semua itu berkesinambungan. Mereka semua ini subscriber, viewers, iklan, dan menghasilkan AdSense dolar ini. Gitu. Ada yang pernah tahu soal ini? Oke. Jadi saya tidak tahu pasti bagaimana YouTube itu menghitungnya ya gitu. Menghitungnya seperti apa. Belum lagi seperti yang ngomong tadi potong pajak kadang. Tapi nggak apa-apa, saya rakyat yang baik ya. Oke, jadi seperti ini ya. Subscriber, viewers, dan iklan. Nah, sekarang di sini seperti yang tadi saya bilang, FOPedia hebatnya itu adalah wadah di mana itu bisa membuat yang namanya people power. Kita semua di sini contoh, misalnya ada 10.000 member kan, ya 10.000 lebih malah dia ada di FOPedia ya gitu. Nah, si A nonton si B nonton si C nonton si D. Oke, kita salah satu part of FOPedia, kita salah satunya gitu. Oke, dari 10.000 itu berarti ada 999 orang yang nonton video kita, dan otomatis itu akhirnya apa? Kita bisa cepat termonetize, dan itu hebatnya FOPedia. Itu saya yakin banget, oke? Saya yakin banget kalian semua akan mendapatkan AdSense ini gitu loh. Ya, AdSense ini melalui apa? FOPedia. Kalau saya harus ngajarin orang yang tidak melalui ada wadahnya seperti ini, itu akan berat sekali untuk saya. Gitu. Kenapa? Karena saya belum tentu bisa langsung ngajarin tentang AdSense ini, gitu loh. Karena saya sangat berharap dengan ada wadah seperti ini, dengan semua member yang ada, gitu loh. Karena kita ini kan ibaratnya saling membutuhkan ya. Si A membutuhkan si B membutuhkan si C membutuhkan si A. Contohnya kan seperti itu kan gitu. Kita berputar rantai-rantainya kan seperti itu ya gitu. Dan saya yakin kok gitu dengan FOPedia kalian semua udah cepat akan termonetizing. Saya yakin itu. Asal yang penting konsisten. Nah, konsisten untuk mendapatkan AdSense, saran dari saya paling enggak itu seminggu kita 22 kali upload. Saran dari saya 2 kali upload. Jangan setiap hari kita upload. Kenapa? Kita harus lihat grafiknya. Karena di saat kita buka YouTube Studio, pasti teman-teman udah tahu semuanya YouTube Studio ya. Di saat kita bikin YouTube, kita kan harus download aplikasi YouTube Studio juga ya. Nah di YouTube Studio itu kan akan terlihat juga tuh grafiknya, ya kan? Pasti akan dikasih tahu tuh sama YouTube Studio konten baru yang kita bikin itu lebih naik grafiknya atau lebih turun. Nah kalau lebih turun gimana caranya kita belajar dari situ supaya tidak terulang lagi. Viewers than usual, biasanya seperti itu kan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah saran dari saya lagi supaya kita mendapatkan AdSense yang besar ya, AdSense yang besar itu kalau misalnya kita bikin konten itu lebih dari 10 menit, jangan di bawah 10 menit. Kenapa? Karena iklan yang masuk di bawah 10 menit itu mungkin iklannya hanya sekitar 1 atau 2, sayang banget gitu, 1 atau 2. Sedangkan yang saya tahu kalau nggak salah nih ya, ini kalau nggak salah ya, satu iklan yang masuk yang ibaratnya cuma 5 detik bisa di skip itu hanya Rp5.000. Itu setahu saya, itu hanya setahu saya Rp5.000. Nah berbeda halnya buat teman-teman yang udah termonetize, kalian sudah bisa naruh iklan di mana kan? Udah kan? Nah, ibaratnya kalau misalnya kalian bikin 20 menit, kalian bisa naruh itu sekitar 15 sampai 20 iklan.
Kalian bisa naruh jedanya, terserah kalian mau taruh di mana. Di menit ke-5, menit ke-10, 15, 20, ya seperti itu misalnya gitu. Atau bisa aja kalian bikin dari awalan nih, dari menit 0 nih, menit 0 udah ada iklan. Habis itu menit ke-3 gitu. Tapi kalau dari 0 ke 3 kan terlalu deket ya gitu. Kalau menurut saya, kita kasih space gitu supaya orang nonton juga nge-flow, orangnya nyantai gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini AdSense-nya. Oke, ini AdSense yang saya harapkan teman-teman semua bisa dapetin gitu. Jadi sekali lagi, semuanya itu tergantung dari subscriber, viewers, dan iklan. Oke, saya ulangi lagi mulai dari tadi saya ngajar tentang opening, ya, masuk ke konten, terus sampai closing juga. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan subscriber, gitu. Subscriber itu juga udah bisa didapatkan oleh siapa? Oleh Everpedia kan, gitu loh. Itu luar biasa. Oke, nah tinggal gimana caranya kita membuat viewers, banyak orang yang nonton. Nah, gimana cara kita bikin nonton? Gitu. Ini pendapatan terkecil saya dan alhamdulillah ini aja itu udah bisa menghidupi saya, keluarga saya. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya gitu. Dengan kita konsisten. Dengan kita konsisten, kita bikin video seminggu 2 kali aja kita uploadnya, terserah mau Senin, Rabu atau Selasa, Kamis gitu ya, seperti itu. Jadi kita bikin jeda untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita bikin jeda. Jadi nggak usah terlalu berpikiran setiap hari harus bikin konten. Enggak. Justru di saat misalnya contoh hari Senin kita bikin konten, Selasa itu kita mikir tuh. Mulai Selasa kita mikir konten apa lagi yang akan kita bikin ya gitu. Tapi kembali lagi dengan keresahan kita gitu. Contoh, saya cuma mandiin anak aja yang nonton banyak. Kenapa? Enggak semua bapak-bapak tuh mau mandiin anaknya. Bener gak? Bisa atau bisa mandiin anaknya? Belum tentu. Saya sih bisa mandiin anak saya, tapi sembarangan. Kayak gitu. Nah, akhirnya dari video tersebut ibunya yang mandiin. Nah, jadi ibaratnya kita semua bapak-bapak tahu cara mandiin anak yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, oke, nih saya rasa udah hampir habis waktu saya di sini. Ada yang mau ditanya sama saya? Ngomong masih di sini? Oke, Bu, ya saya senang banget nih. Ditanya terus nih. Kenapa? Ya? Oke, ini silver play button. Dimana kalau misalnya kita udah ngelewatin 100.000 subscriber, ya, itu for passing 100,000 subscribers, itu kita mendapatkan penghargaan dari YouTube. Oke, nah sekarang subscriber saya itu udah 208.000 gitu. Jadi sebenarnya ini agak telat dikirimnya sama YouTube, gitu agak telat karena kita nggak fokus dengan pengajuan penghargaan ini, kita fokus dengan konten yang kita bikin. Terus akhirnya kita di saat kita lagi ada waktu senggang kita pengajuan gitu ya gitu. Kalau ditanya ini fungsi atau gunanya apa? Intinya gini, apa yang kita kerjakan itu udah diapresiasi oleh YouTube gitu. Nah, dan dari situ aja gitu, dan dari situ ibaratnya YouTube ngelihat tuh perkembangan kita seperti apa, dan kita akan menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh YouTube gitu. Jadi saya harap teman-teman semua nantinya bisa mendapatkan ini ya. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Oke. Yang penting kalian semangat, konsisten itu paling penting, kunci dari saya. Konsisten, jangan cepat menyerah. Kayak dulu saya sempat, aduh, kalau nggak, gue nggak usah bikin YouTube lah, gue syuting aja. Tapi enggak, saya bukan tipe orang yang menyerah, ya, gitu. Saya bukan tipe orang yang menyerah. Saya tetap cari jalan keluar dari mana sampai akhirnya saya dapat, gitu. Bukan berarti saya aktor, terus yang subscribe banyak, tidak, nggak semuanya kayak gitu. Banyak banget yang kita tonton di YouTube, mereka semua bukan aktor, bukan aktris, bukan public figure, bukan influencer juga yang udah langsung terkenal, kan tidak. Mereka semua orang-orang biasa aja. Tapi yang nonton bisa banyak. Kenapa? Gitu. Kembali lagi, mulai dari openingnya ya bagus, ya kan? Konten yang dia bikin epic, sampai closingnya pun juga dia bagus. Oke, seperti itu. Makanya itu ibaratnya itu ibaratnya basis yang paling penting menurut saya gitu. Dan akhirnya sampai kita mendapatkan penghasilan tersebut. Oke. Nah, oke. Udah, ada lagi? Ya, Abang. Ya. Oke, kalau mau upload 3 video sebenarnya nggak ada masalah.
Bang Joshua, tidak ada masalah sama sekali karena menurut saya apapun yang kita upload itu bagus ya. Maksudnya, dalam seminggu misalnya uploadnya 3. Oh, satu hari. Satu hari 3 video. Oke, kalau menurut saya sayang Bang Joshua. Kenapa? Karena kita bikin satu konten aja kita butuh proses editing ya. Proses editing itu membutuhkan waktu juga. Jadi jangan sampai kita ngeditnya sembarangan, jangan gitu. Kita ngedit se-epic mungkin. Kadang gini, ada hasil gambar video yang mungkin kurang baik. Contoh misalnya, saya ngambil video waktu itu dengan editor saya, kameramen saya juga, itu udah agak gelap tuh, agak redup. Jadi otomatis kita butuh waktu yang agak lama untuk mengedit video tersebut supaya videonya jadi terang, supaya video jadi bagus kan gitu. Supaya video jadi bagus, otomatis kita upload hari ini. Kita upload 1. Oke, kalau kita langsung upload 3 ya dalam satu hari. 1, secara dari viewers itu pasti akan berkurang. Nggak semua orang akan nonton 3-3-nya gitu. Oke, kecuali contoh kayak teman saya Baim Paula gitu ya. Dia bikin langsung 3, sehari langsung dibuka 3 gitu. Kenapa? Karena mereka nyari viewers. Oke, grade A kalau saya di dunia saya di entertain kita bikin grade A, grade B, grade C. Ini maaf sebelumnya. Oke, jadi grade A itu adalah orang-orang yang ibaratnya nontonnya Netflix. Nontonnya ibaratnya tonton-tontonan yang bagus lah gitu. Grade B orang-orang yang masih mau nonton sinetron. Oke, grade C itu orang-orang yang nonton sinetron di Indosiar yang naik elang kayak gitu-gitu lah gitu. Nah, itu kita kelas-kelasin masing-masing ya. Itu kita kotakin masing-masing. Nah, contoh seperti Baim, dia bikin 3 gitu. Dia bikin 3 video langsung tayangin semuanya. Itu dikotak-kotakin sama dia, Bang. Itu untuk kelas A, ini untuk kelas B, ini untuk kelas C. Nah, kalau Abang misalnya mau ngupload seperti itu, Abang harus bikin dikonsepin seperti itu, Bang. Nggak masalah kalau Abang mau langsung upload 3 juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau masukan dari saya, kalau misalnya Abang dalam satu hari, berarti uploadnya 3 konten kan? Oke, nah kalau 3 konten tersebut, saran dari saya kalau bisa 3 konten tersebut yang konten pertama itu mungkin untuk anak kecil contohnya, ya gitu seperti Bang Tomat gitu. Terus konten keduanya itu untuk anak-anak remaja misalnya. Konten ketiganya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya seperti itu. Oke, itu nggak masalah. Jadi nggak masalah. Tapi kalau menurut saya akan jauh lebih bagus lagi kalau misalnya kita dalam satu hari kita upload 1 aja. Kita lihat tuh perkembangannya sampai mana. Kalau misalnya bagus, baru kita lanjutin tuh di konten keduanya kita terusin tuh yang pertama, gitu. Itu tidak lepas dari orang yang ada di belakang kita. Contoh editor, ya, kameramen gitu. Dan sebentar lagi editor saya mungkin akan menjelaskan juga seperti apa mengedit yang baik dan benar itu seperti apa, oke? Dan mungkin teman-teman sebagian besar di sini, saya pengen tanya, yang ngedit pakai handphone ada berapa orang? Ngedit pakai handphone? Oke, hampir semua ya? Oke, hampir semua, oke. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin akan dijelaskan oleh editor saya bagaimana cara mengedit menggunakan laptop ya gitu. Oke, dan saya rasa kesuksesan yang ibaratnya saat ini saya bisa dapatkan itu nggak hanya dari saya tapi dari tim saya juga. So thank you banget buat teman-teman semuanya udah mendengarkan. Oke, semoga semua apapun yang udah saya jelaskan di sini bermanfaat walaupun waktu kita terbatas nih ya gitu loh. Jujur sebenarnya saya pengen gitu membantu satu persatu gitu supaya cepat termonetize ya mobilan. Oke, supaya cepat termonetize gitu gimana cara kita udah bisa mendapatkan hasil dari jerih payah kita sendiri dengan sekreatif mungkin. Oke, so thank you banget buat FOPD dan teman-teman semua di sini. Saya happy banget bisa silaturahmi dengan kalian semua. Thank you banget. Wassalamualaikum. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan yang